wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita semua masih dipertemukan dengan bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manusia diciptakan untuk tujuan yang mulia, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Taala. Islam merupakan agama yang realistis, karena sejalan dengan fitrah manusia, Allah Ta'ala memilih Islam sebagai agama yang diridhoinya untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang hamba wajib baginya menjalani dan melaksanakan semua syariatnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, ditambah ijtihad para ulama juga. Sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya, berbicara tentang amal saleh. Ada banyak amalan yang bisa mendatangkan ridho Allah. Selain menghidupkan 5 pokok rukun Islam, umat Islam harus melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan kepada Rohnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rohnya. Lantas, apa saja amalan yang paling disukai Allah Ta'ala? Pertanyaan ini pernah diutarakan oleh sahabat kepada Rasulullah, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad tentang amalan yang paling dicintai Allah. Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Amalan yang dicintai oleh Allah ini ada 3 jadinya. Yang pertama, sholat pada waktunya, atau as-sholatu ala waktiha. Sholat merupakan rukun Islam kedua yang diwajibkan bagi umat muslim dan menjadi tiang agama. Sebagaimana firman-Nya, yang artinya sesungguhnya sholat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Rasulullah SAW juga pernah ditanya amalan apakah yang paling afdol. Beliau menjawab, sholat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Dawud. Urusan sholat ini adalah perkara serius dalam Islam. Sholat menjadi pembeda atau pemisah antara seorang muslim dan non-muslim, dan merupakan perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Selain sholat di awal waktu, amalan yang paling dicintai oleh Allah ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Di ayat lain, Allah juga berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalam hadis disebutkan juga ada seorang lelaki yang meminta izin kepada Nabi untuk pergi berjihad. Beliau bersabda, apakah orang tuamu masih hidup? Lelaki ini menjawab, iya. Nabi bersabda, kalau begitu datangilah keduanya dan berjihad dengan berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Yang ketiga, jihad di jalan Allah, al-jihadu fisabilillah. Kedudukan jihad di sisi Allah sangatlah besar dan keutamaannya diganjar pahala yang sangat besar. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, berjuanglah kalian di jalan yang sebenar-benarnya. Para ulama juga mengatakan menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah, karena agama ini bisa terjaga dengan dua hal, yaitu dengan ilmu dan berperang atau berjihad dengan senjata. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang berkata, sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama daripada jihad di jalan Allah dengan pedang. Allah juga menjanjikan syurga bagi mereka yang berjihad. Rasulullah SAW bersabda, wajib atas kalian berjihad di jalan Allah Ta'ala, karena sesungguhnya jihad di jalan Allah ini merupakan salah satu pintu dari pintu syurga. Allah akan menghilangkan dengannya dari kesedihan dan kesusahan. Maka dari itu, marilah kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini untuk beramal saleh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah, karena saya masih di tahap pembelajaran dan kesempurnaan hanya milik Allah. Unzur maqala wala tanzur maqala. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.